Allahu 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 Allah Allahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia. Jadi permukaan bumi yang luas, yang sangat luas, tempat yang paling mulia di permukaan bumi adalah Masjid Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah sebuah kaum, masyarakat, jamaah berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari Al-Quran, dipelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan datang kepada mereka as-sakinah. Keutamaan mempelajari ilmu di masjid, yang pertama mendapatkan as-sakinah, ketenangan,
ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman batin, kedamaian hati. Dan ini merupakan hakikat sebuah kebahagiaan. Tenang jiwa itu merupakan hakikat kebahagiaan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah liputi mereka yang belajar di masjid, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin dekat dengan rahmat Allah, duduklah, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Karena di sana turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan kepada kita rahmat Allah turun di masjid tatkala diajarkan ilmu qala Allah qala Rasul. Yang ketiga, wahafathumul malaikah. Tempat ini dipenuhi oleh para malaikat. Malaikat yang berterbangan di langit turun membentangkan sayapnya karena ridho terhadap pencari ilmu. Dan yang keempat, yang paling hebat, Allah. Langsung Allah menyebut nama-nama mereka. Menyebut nama-nama mereka, fulan bin fulan, fulana binti fulan. Allah sebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saya beri judul materi atau kajian kali ini dengan Man huwallah. Ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di poin yang pertama, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Karena akan ditanya di alam kubur. Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa ma dinuka. 3 pertanyaan yang akan ditanyakan, yakni fitnah kubur, ujian di kuburan. Barang siapa yang mampu menjawab, Allah selamatkan dari siksa kubur. Yang tidak mampu menjawab, disiksa di alam kubur. Ini penting. Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa ma dinuka. Cukup nggak dengan dihafal saja? Kan gampang. Allah, Nabi Muhammad, Islam. Bisa dihafal? Tidak bisa dihafal. Meskipun mungkin. Man rabbuka? Allah. Madinuka? Islam. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Yang akan menguatkan hati dan lisan kita menjawab pertanyaan munkar nakir adalah pemahaman dan pengamalan. Bukan dihafal. Kalau hanya dihafal, orang munafik bisa menjawab. Kalau hanya sekedar dihafal, orang munafik pun bisa menghafal dan bisa menjawab. Tapi yang akan meneguhkan lisan kita di dalam menjawab pertanyaan malaikat, yang meneguhkan hati kita untuk menjawab pertanyaan kubur adalah pemahaman dan pengamalan.
memahami dan mengamalkan. Yakni mengenal Allah dan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dan memenuhi hak-hak Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Islam beserta dalilnya dan tunduk kepada syariat Islam, mengamalkan syariat Islam. Jadi itulah pentingnya kita mengapa harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita ibadahi, yang kita sujud kepadanya, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bodoh tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia bisa menciptakan, tapi itu perkara yang jamadat, yang mati. Dia menciptakan mobil, sudah ada bahannya. Karet, kaleng, besi, ya, tembaga, fiber, tinggal dirakit jadi mobil. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita mencipta itu dari barang mentah menjadi barang berharga. Dari barang yang belum berharga menjadi barang yang berharga. Banyak sampah nih berserakan. Kita kumpulkan, kita bersihkan, kita buat jadi pesawat, kakapalan, terbang, budak kabita 10.000 kan, menciptakan pesawat terbang dari sampah. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat di surat Ghafir ayat ke-62. Surat Ghafir ayat ke-62. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Dialah Allah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bisa lihat dalam surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat ke-73. Ayat ke-73 Al-Hajj. Al-Hajj. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang engkau berdoa kepadanya, yakni kepada selain Allah, mereka selain Allah tidak akan mampu selamanya menciptakan lalat. Walau istama'u lahu, meskipun mereka bersepakat. Jin berkumpul, syawarah, rapat,
Kita akan menciptakan proyek besar. Apa? Menciptakan lalat. Butuh bantuan manusia. Manusia berkumpul menciptakan lalat. Tidak mampu. Bahkan dan jin dan manusia berkumpul bersatu padu ingin menciptakan lalat. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa menciptakan pesawat yang lebih besar. Ya, dari Jakarta ke Makassar hanya 2 jam. Dari Jakarta ke Jeddah ke Saudi hanya berapa jam? Berapa jam Haji? Di Jakarta ke Jeddah? 8 jam ya? 8 jam. Canggih. Apakah mereka mencipta? Bukan. Itu bukan menciptakan. Karena itu dari benda apa? Yang bahan bakunya sudah ada, kemudian berkarya. Tapi urusan menciptakan lalat, meskipun jin dan manusia bersatu untuk menciptakan lalat, tidak akan bisa. Kenapa? Karena lalat ada roh. Ada naon? Ada apa? Ada roh. Kalau roh itu min amri Rabbi. Ini ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau berkumpul. Apalagi kalau sendiri. Maka jelas lebih tidak mungkin lagi bisa menciptakan meskipun seekor lalat. Lalat yang ya mungkin sederhana, jaringannya sederhana, tapi tidak ada yang mampu menciptakan meskipun hanya menciptakan lalat. Maka wajib bagi kita meyakini bahwa satu-satunya pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, Allah. Yang memberikan rizki, Allah. Yang menurunkan hujan, Allah. Selain Allah, tidak ada yang mampu mencipta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Kalau ada orang yang percaya selain Allah bisa menciptakan, syirik akbar, maka jatuh kepada kesyirikan. Itu Allah sebagai pencipta. Yang ketiga, Allah sebagai pemberi rizki. Allah sebagai pemberi rizki. Qala Rasul, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk. Kapan hidupnya, kapan matinya, berapa rizkinya, dengan siapa jodohnya, pati, bagja, cilaka, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberi rezeki. Kemudian dalam surat Hud, dalam surat apa? Hud. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang berjalan di atas bumi kecuali Allah tanggung rizkinya. Sekarang selain Allah, ada enggak yang bisa memberikan rezeki? Jawabannya tidak ada. Kalau ada, ya
Kan memberi rezeki hanya sekedar wasilah. Punya anak 3 itu udah sepertinya udah banyak gitu ya. Para sahabat itu anaknya rata-rata 30, tapi istrinya 4. Lebih dengan budak dengan hamba sahayanya. Rata-rata 30. Sudah bingung bagaimana memberikan makan. Allah memberikan makan, memberikan rizki seluruh makhluk, jin, manusia, pepohonan, hayawan di darat, di lautan, di udara. Allah yang memberikan rizki. Malaikat makan nggak? Malaikat nggak makan. Yang malaikat bicara. Allah yang memberikan rizki. Sekarang coba, bukan sehari, 1 kali saja, waktu sarapan, silahkan beri makan ya seluruh makhluk Allah, jin, manusia, tanaman, pepohonan, hayawan, 1 kali saja beri makan. Ada yang mampu? Tidak ada yang mampu. Allah memberikan rezeki dari zaman dulu sampai hari kiamat. Jin, manusia, pepohonan, tanaman, hayawan, Allah yang memberi rizki kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai seluruh manusia meminta kepada Allah, bukan 1 orang, seluruh manusia, seluruh jin meminta kepada Allah dengan permintaan yang banyak, Allah berikan dan tidak akan kekurangan sedikitpun kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sebagai pemberi rezeki. Ya. Jadi faidahnya apa? Dari hadis tadi, Allah menciptakan apa? Menakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi masalah rezeki sudah ditanggung, tenang, ya. Kalau rezeki kita habis juga riwayat hidup kita. Selama kita masih hidup, masih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun jatah rezeki kita di dasar lautan, di atas gunung, pasti kalau sudah waktunya sampai ke kita. Sampai ke kita. Saya pernah juga mendengar cerita, ada orang yang lagi sakarat. Bangun, minum es krim. Minum atau makan es krim? Makan es krim, habis es krim, kerlek, maut. Jadi masih ada jatah rezekinya, hidup lagi. Bukan hidup lagi, ya, bangun dari sakaratnya. Tuh es krim, dan es krim, selesai es krim, meninggal. Jadi jatah rezekinya sudah habis. Maka berdosa kalau kita sedih, bingung besok mau makan apa, dosa. Karena apa? Seolah-olah tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah makan pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kita tidak punya pekerjaan misalnya. Kita berusaha dan pasti Allah akan memberikan rezekinya. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Keempat, Allah sebagai pengatur semesta alam. Allah yang mengatur semesta alam. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang memberikan kemuliaan. Allah yang menghinakan. Allah yang memberikan kesembuhan. Allah yang memberikan sakit. Allah yang menggantikan siang dan malam. Allah yang menggerakkan matahari, bintang-bintang, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Nah, kita yakini bahwa tidak mungkin sebuah benda bergerak kecuali ada yang menggerakkannya. Ini apa? HP jadul lumayan. HP ini bergeser dari kanan ke kiri tidak sendiri, tapi ada yang menggerakkan.
Siapa yang menggerakkan? Saya yang menggerakkan. Kalau tiba-tiba bergerak, mungkin jin yang menggerakkan. Atau ada angin kencang. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin setiap yang bergerak itu ada yang menggerakkan. Matahari bergerak dari timur ke barat, terbit dari timur, tenggelam di barat, dan tidak pernah kesiangan, tidak pernah terlambat. Beda dengan kita, kadang terlambat. Ini ada yang menggerakkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang malam terus berganti, Allah yang mengaturnya. Ya, ini bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 258. Baqarah ayat ke 258. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan hamba yang kafir, seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Saya Tuhan, sembahlah saya. Tuhan saya itu bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang, nu hiji dipaihan, nu hiji dikaburkeun. Tuh bisa. Tapi Nabi Ibrahim cerdas, ngudag nu eta, kemudian membawakan logika yang lain atau ayat yang lain. Sesungguhnya Tuhanku, fa innallaha, sesungguhnya Allah mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu benar Tuhan, coba besok balikeun di kulon kawetan. Mampu tidak? Tidak akan mampu. Tadi mungkin gampang, datangkan payahan seorang, dimatikan sebagian seorang. Kalau menggerakkan matahari tidak mampu. Ya, maka menunjukkan bahwa yang mengatur seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Maka di sini ada keyakinan yang apa? Yang menyimpang. Katanya ada sebagian wali yang ikut mengatur alam semesta. Wali naon Pak? Wali perang nguping teh? Wali naon? Wali kutub? Wali abdal? Kan wali kukun ya? Ada yang mengatur, ikut mengatur. Kayaknya tidak benar. Malaikat membantu Allah atau bukan? Malaikat membantu Allah enggak? Tidak. Malaikat tidak membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatur, mengurus esa sendiri tanpa dibantu oleh para malaikat. Bukan membantu. Para malaikat tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian ya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita murojaah dulu ya. Belum panjang-panjang. Tadi apa? Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Kedua apa? Allah sebagai pencipta. Yang ketiga, Allah sebagai pemberi rezeki. Yang keempat, Allah sebagai pengatur alam semesta. Ya. Itu masalah rububiyah. Masalah apa? Rububiyah. Kita lanjutkan. Mengimani Allah sebagai pencipta adalah wajib. Tidak iman, jadi kafir.
Tetapi keimanan kita bahwa Allah satu-satunya pencipta ini belum bisa jadi pembeda mana muslim, mana kafir. Saya ulang. Kalau diulang berarti harus ditulis. Mengimani Allah sebagai pencipta adalah wajib. Karena kalau tidak apa? Syirik. Tetapi beriman terhadap keesaan Allah di dalam masalah rububiyah, Allah yang mencipta dan satu-satunya yang mencipta, ini belum bisa jadi pembeda mana muslim, mana kafir. Mana muslim, mana kafir. Kenapa? Karena iblis pun meyakini bahwa yang menciptakan dia siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya. Surat Al-A'raf ayat ke-12. Surat Al-A'raf ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berkata kepada iblis la'natullah alaihi, apa yang menghalangimu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu, yakni bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis menjawab, qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam alaihi salam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Jadi iblis juga bermain logika, bermain akal. Api jeung tanah mulia kene, api itu akal. Ya, akal ini iblis menggunakan akalnya untuk menentang dalil, untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa jadikan pelajaran nih, bahwa kita harus tunduk kepada dalil. Beragama itu dasarnya adalah dalil. Beragama itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, bukan akal, bukan dengan akal, bukan dengan kisah-kisah, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan dengan dongeng-dongeng. Dongeng jadikan bagi sumber agama, kisah jadikan sumber agama, mimpi jadikan sumber agama. Ini tidak benar. Ya, sekedar dongeng saja. Ini tidak benar. Maka syaitan pun bermain logika, tapi untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Quraisy, mereka pun meyakini Allah yang menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrik pun menyatakan Allah. Ini surat Az-Zumar, surat apa? Az-Zumar ayat ke-38. Tapi orang musyrik diperangi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, padahal dia mengimani bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis jelas itu musuh Allah, musuh para nabi, musuh kaum muslimin. Iblis pun beriman kepada Allah, bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Iblis dikafirkan, orang musyrik dikafirkan, diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara Manat, Lata, Uzza. Orang-orang musyrik di zaman sekarang mendekat diri kepada Allah melalui kuburan-kuburan, melalui gunung-gunung, batu-batu, eyang-eyang, abah, eyang, kala, gembul. Syirik. Jadikan perantara dalam beribadah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pentinglah kita mengetahui apa itu ibadah, agar jangan sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak meyakini bahwa dia beribadah kepada selain Allah. Di nukarti nanti ibadah teh naon? Salat, ya, puasa, ibadah haji, zakat, gitu. Padahal ibadah ini luas cakupannya. Amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan. Ini penting kita mengetahui apa itu ibadah, agar ibadah kita hanya disembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka takarrub kepada Allah, menyembelih untuk selain Allah, meminta keselamatan, menyembelih untuk selain Allah. Disangkanya itu kearifan lokal, disangkanya itu budaya, disangkanya itu tradisi, padahal itu syirik akbar. Mencit muning disebakeun ka Nyi Roro Kidul. Ada penyembah Nyi Roro menyembelih ini ibadah. Ya, berdoa juga ibadah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang manusia kaum muslimin latah. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Memanggil Allah dan memanggil Rasulullah. Ini tidak boleh. Orang-orang Syiah memanggil ya Husain. Memanggil-manggil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting mengetahui apa itu ibadah, pengertian ibadah, contoh-contoh ibadah, jenis-jenis ibadah. Karena ibadah ini mencakup seluruh apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik lahir ataupun batin, ucapan atau perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya masih dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mengenal Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah, semakin giat beribadah dan semakin menjauhi
maksiat. Jadi mengenal Allah itu berpengaruh kepada keimanan. Mengenal Allah berpengaruh kepada keimanan, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan sebuah hadis dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. An Nabi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam walakinnahu yakhfidu al-qista wa yurfa'u ilayhi 'amalul lail qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil lail hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subhatul wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bahkan hadis ini disebut ya oleh para ulama sayyidul hadis, rajanya hadis, karena hadis ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran apa? Sayyidul Quran, ayat yang paling agung ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu ayat yang paling agung. Hadis yang paling agung adalah hadis ini, karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Ini sifat Allah yang pertama dalam hadis ini. Jadi Allah apa? Tidak tidur. Maka Allah tidak butuh tidur. Kenapa? Karena tidur itu ya menunjukkan kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita membeda, justru kalau tidak tidur ya sehat. Pas 3 mingguan bisa tebobo, 4 mingguna maut paling. Ya, tidak kuat, tidak sehat. Jadi Allah tidak tidur itu sebuah kesempurnaan. Kita tidak tidur, bawa ke rumah sakit. Nah, kenapa Allah tidak disifati dengan sifat tidur? Karena tidur itu dibutuhkan bagi mereka ketika capek. Tok ayeuna anu nundutan itu teh karena capek. Capek tadi gawe, ternyata nundutan butuh tidur karena capek. Ya, kita istirahat malam karena kerja seharian pagi sampai sore, butuh tidur supaya kembali fresh. Maka Allah tidak butuh tidur karena Allah tidak capek. Ya, karena Allah tidak capek. Sebagaimana nanti di surga, penghuni surga tidak ada tidur karena nanti tidak ada capek di surga. Ya, tidak ada capek. Mau siang malam bekerja, sibuk membuka keperawanan setiap hari, kita tidak capek. Karena nanti orang di surga itu sibuk ya menghancurkan keperawanan, tapi parawandai. Tapi tidak akan capek. Nah, Allah tidak disifati dengan sifat capek. Dan maka Allah tidak tidur. Apa hikmahnya Allah tidak tidur? Ketika Allah tidak tidur, maka kita bisa beribadah kepada Allah kapan saja. Kita bisa bertobat kepada Allah kapan saja. Kita bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah kapan saja. Di toko mah 24 jam, tapi beda ya. Artinya ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak. Ini sifat Allah Subhanahu. Kemudian yang selanjutnya, dialah Allah yang menurunkan timbangan
mizan dan mengangkatnya kembali. Maksudnya apa? Allah ini adil dan tidak zalim. Ya, timbangan. Fa amma man khaffat mawazinuh. Yang berat timbangannya, kebaikannya, Allah ke surga. Yang timbangan kejahatannya, timbangan keburukannya lebih berat, masukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada yang didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah memiliki sifat adil. Allah tidak dolim. Allah mengharamkan untuk dirinya dolim. Jadi mustahil Allah berbuat dolim. Dan Allah pun mengharamkan kepada hamba-hambanya sifat dolim. Tetapi mewajibkan agar berbuat adil. Agar berbuat apa? Adil. Nah, itu sifat yang keberapa bagi Allah dalam hadis itu? Yang kedua, Allah Maha Adil. Kemudian yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Amalan yang dilakukan di malam hari akan diangkat kepadanya sebelum amalan siang, dan amalan siang akan diangkat sebelum amalan malam. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya Allah mengutus malaikat pada waktu subuh dan asar. Pada waktu subuh dan asar. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkan? Dilaporkan ke Allah, ke atas, karena diangkat itu ke atas. Di amalan malam itu dilaporkan subuh. Malam dari kapan sampai kapan? Maghrib sampai subuh. Dilaporkan subuh. Amalan siang dilaporkan asar. Dilaporkan asar. Maka malaikat bertemu pada waktu asar dan waktu malam. Malaikat pencatat amal untuk malam hari dengan malaikat pencatat amal siang hari ini bertemu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya. Menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Diangkat amalnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalau kita tahu hadis ini berarti kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, baik malam ataupun siang. Karena ada catatan harian yang diangkat oleh para malaikat dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kak, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Karena di situ ada malaikat pencatat. Yang subuh, malaikat mana tuh? Malaikat malam. Ya, malaikat malam. Malaikat malam mau pergi meninggalkan, mau ke langit, datang malaikat siang, bertemu subuh malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian asar, ya, ketemu lagi malaikat malam dan malaikat siang, dilaporkan. Ada catatan harian, catatan amal yang dilaporkan malaikat setiap hari, bahkan sehari 2 kali, siang malam, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namun diemutan kieunya orang damal di sebuah instansi kerja kita di sana. Nah, sama mandor itu kinerja kita dinilai. Bagus, kurang, bagus, kurang, bagus, sarewai, jag-jag, nunutan, tingali.
Dilaporkan ke siapa? Ke bosnya setiap hari. Oh, bagus, bagus, jelek, jelek, jelek. Nah, kita makhluk dengan makhluk kadang takut. Aduh, dilaporkan ya. Kadang-kadang sama mandornya mungkin yang galak, cepet nih mau dilaporkan, catatannya rapikan. Mau dirapihkan catatannya. Nih, laporan buat ke bos. Aduh, saya harus mengerjakan nih, takut dilaporkan ke bos, takut dipecat dan seterusnya. Dia sangat berhati-hati dalam bekerja karena pekerjaan dinilai oleh bosnya. Akan dilaporkan, itu makhluk ke makhluk. Apalagi seharusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan kita harus bersungguh-sungguh ya melakukan amal baik siang maupun malam. Dan menunjukkan Allah di atas karena amal dilaporkan kepada Allah ke atas. Yurfa, diangkat, yang namanya diangkat dari bawah ke atas. Kemudian sifat berikutnya. Dari sifatnya apa? Allah di atas. Allah adil. Sifat berikutnya hijabuhu an-nur. Hijabuhu an-nur. Law kashafahu la-ahraqat subahatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Hijabnya adalah cahaya. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha, bahkan malaikat tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha, itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa pernah diajak bicara, Nabi Muhammad pernah diajak bicara. Jadi Nabi yang pernah berbicara dengan Allah di dunia ada dua, Nabi Muhammad dan Musa alaihi salam. Nabi Musa dekat, Nabi Muhammad berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, tanpa menerjemah, tanpa malaikat, tanpa perantara malaikat. Bahkan para sahabat saking penasarannya karena Rasul sudah dekat dengan Allah di atas sana di langit, bahkan para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kamu melihat Tuhanmu? Maka Rasul mengatakan, terhalang cahaya. Terhalang apa? Cahaya. Wa hijabuhu nur, terhalang cahaya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat Allah, hanya melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka Mi'raj ini dalil yang kuat bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la'ahraqat subuhati wajhihi. Sekiranya dia menyingkap cahaya yang menjadi hijab Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya wajahnya akan membakar setiap makhluk yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Ketika cahaya wajah Allah ya dibuka hijab, dibuka cahayanya, dibuka hijabnya, maka cahaya Allah akan membakar seluruh makhluknya. Makhluk yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala terbakar karena dunia dan seisinya tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi nanti kalau sudah di surga, kita bisa melihat Allah karena Allah akan memberikan kekuatan kepada penghuni surga agar mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha indah. Innallaha jamil, yuhibbul jamal.
indah. Ya, kita melihat makhluknya saja ini sudah indah. Gunungan, lautan, kawahan, ya, indah. Melihat makhluk Allah ini indah. Maka apalagi yang menciptakannya lebih indah. Kalau kita berkhayal tentang keindahan Allah, maka itu tidak mungkin. Allah lebih indah dari yang kita hayalkan. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat Allah akan gulung langit dan bumi, bahkan langit dan bumi pada telapak tangan Allah hanya sebesar biji sawi. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi, tapi ilmunya, pendengarannya, pertolongannya, pendengarannya meliputi seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah mendengar seorang suami istri yang sedang berdialog, bertengkar. Di rumah, di permukaan bumi, rumah, lebah, Allah yang di atas mendengar keluhan-keluhan hambanya. Allah zatnya di atas, ilmunya, pertolongannya, pendengarannya, pengawasannya meliputi seluruh makhluknya. Pas jam 5. Pilih ayat bade ditarosan, mangga. Oh, ditaroskan. Apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Tadi sudah disebutkan bahwa seluruh takdir Allah sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Doa sudah ditakdirkan belum? Doa sudah ditakdirkan. Dia berdoa itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berubahlah, asalnya miskin jadi kaya karena doa dan ikhtiar dia. Ya, doa itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah